begini, manusia harus melihat dulu baru bicara. Tapi kalau Tuhan tidak, engkau harus bergerak dulu, baru ada mujizat, baru ada iman, baru ada anugerah Tuhan yang besar dulu. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang kan kita lagi, mana buktinya? Wah, udah lihat buktinya baru, oh ya saya percaya. Kalau sama-sama Tuhan tidak, sudah harus bergerak dulu, berjalan dulu, baru lihat visi saya dalam hidup. Abraham orang yang sangat taat. Dia harus meninggalkan Ur Kasdim untuk ke tempat yang ditujukan Tuhan, tanah Kanaan. Tuhan bilang sama Abraham, nanti keturunanmu seperti bintang di langit, banyaknya seperti pasir di laut. Saya tanya sama saudara, apakah itu langsung terjadi instantly? Saking kecepatannya saudara, mengejar waktu. Apakah itu terjadi cepat? Enggak saudara. Abraham menantikan janji itu 30 tahun saudara. Tapi tidak bimbang, dia tetap percaya. Percaya katakan amin. Sudah punya anak Ishak ceplok lahir, Tuhan bilang sama Abraham, persembahkan Ishak kepadaku. Kalau jadi saudara gimana? Udah 30 tahun dikatakan sebagai perjanjian, setelah itu diminta Tuhan. Bagaimana saudara? Gregetan gak saudara? Tapi Abraham belajar untuk taat totalitas. Ini penting sekali saudara. Sebagai orang Kristen kita harus punya sifat natural kerajaan ini. Sifat natural raja, yaitu taat totalitas kepada Tuhan. Percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jauh taat totalitas kepada Tuhan. Dia seorang pengembala. Tadi saya cerita ke ibadah yang pertama. Dia seorang pengembala. Dia nggak punya cara-cara berperang. Tiba-tiba datang Goliat, tingginya 3 hasta, tinggi banget juga. Waktu Daud melihat Goliat, dia bilang, demi nama Allah yang hidup, Allah Israel, hari ini akan ku penggal kepalamu, akan kuberikan kepada bulu-bulu. Itu sekali orang yang sangat taat. Saul tidak taat, makanya Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Saul waktu disuruh untuk menunggu Samuel di Gilgal, Saul tidak sabar. Akhirnya dia mempersembahkan korban sendiri. Dia menggantikan Samuel sebagai imam. Bayangin sudah. Makanya Samuel bilang sama Saul, apa yang kamu lakukan bodoh sekali di mata Tuhan. Makanya Tuhan tidak senang kepada Saul. Tuhan Yesus taat, sangat taat. Buktinya apa? Dia harus melewati taman Getsemani saudara. Betul apa betul? Jangan berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Berapa kali Tuhan khotbah? 3. Berapa yang berdoa? 3 kali sudah. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi Tuhan taat. Dia taat kepada Bapa sampai salib pun dia taat. Saya mau katakan sama saudara, belajar taat itu tidak gampang. Taat itu harus dimulai dari titik nol. Sama-sama katakan titik nol. Kalau sudah hanya ini proses Tuhan, lewatin titik nol, isinya cuma ada air mata. Sama katakan, Tuhan sedang taruh sifat taat dalam hidup, supaya engkau memiliki sifat natural seorang raja, yaitu menjadi raja. Yang percaya katakan amin. Kalau kau lewati proses saudara dalam hidup hari-hari ini, kuncinya cuma satu, diam dan lewati saja. Amin saudara. Kalau dilewati, mungkin suami istri punya kerjaan yang bagus, tiba-tiba gak ada kerjaan lagi, dipecat, gak ada pemasukan, mau makan aja susah, yang ada cuma air mata. Sama katakan sama saudara, diam dan lewati. Itu Tuhan sedang melakukan proses dalam hidupmu, supaya sifat natural ketaatan, sifat seorang raja itu muncul dalam hidupmu. Kalau engkau bisa melewati titik nol dalam hidupmu, saya percaya Tuhan angkat engkau menjadi orang yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan. Mungkin kau titik nol dalam keluargamu. Dulu kau diberkati sekali, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang kerjaan prosesnya susah.
Jadi raja yang percaya katakan amin. Tidak ada proses, tidak ada kemuliaan tanpa proses. Yang percaya katakan amin. Tidak ada kemuliaan tanpa titik nol, saudara. Perlu titik nol supaya kau menjadi raja. Harus lewat. Banyak orang Kristen maunya berkat-berkat instantly, maunya cepat. Tapi setelah lewati proses, apa yang terjadi? Dia kecewa sama Tuhan. Tuhan bilang, gak taat lagi. Tuhan bilang, saudara kau ini gak taat lagi. Untuk apa saya ke gereja Pak Joy? Buktinya apa? Saya tetap aja begini kok. Setahun loh Pak Joy saya puasa. Buktinya saya begini kok. Untuk apa? Suami saya gak kembali lagi, buktinya masih sama Wewe Gombel terus tuh. Buktinya mana Pak Joy? Dia bersungut-sungut. Saya mau katakan sama saudara, di dalam engkau diproses untuk ketaatan, belajar diam. Karena waktu engkau melihat Tuhan yang bergerak, engkau akan berkat Tuhan yang besar dengan itu. Katakan kiri kanan, kalau diproses diam. Ngomongnya, ayo. Ini pada kelaparan, ada pada ngantuk. Kalau ngomongnya jelas, kalau diproses diam. Katakan kiri kanan, kalau diproses diam gitu. Jangan bersungut-sungut, amin. Orang Israel gak bisa masuk kalah-kalahan, kenapa? Sifatnya bukan sifat raja. Sifat raja yang benar dari surga itu tidak belajar untuk tunduk kepada otoritas, taat kepada otoritas. Yang percaya katakan amin. Sistem kerajaan Tuhan teokrasi bukan demokrasi. Apa yang dia katakan kita jalankan. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya kekristenan dilatih untuk menerobos. Amin, saudara. Tadi pagi saya dengan ibadah yang pertama. Saya pernah masuk ke dalam titik nol dalam hidup saya. Sangat diproses. Saya punya panti asuhan di Solo. Ada beberapa tadi waktu saya mau keluar, ada orang yang bilang, Pak, saya pernah ke panti asuhan bapak-bapak masa ingat. Saya lupa, karena banyak juga yang datang. Saya tinggalnya di Jakarta, tapi punya panti asuhan Solo, jadi saya mobile. Kadang-kadang ke Solo, kadang-kadang di Jakarta. Karena Tuhan bawa saya untuk merintis ministry di Jakarta. Sudah lama, dari 2001. Saya punya panti asuhan. Anak-anak kami sekarang hampir 80-90 anak. Waktu 2002, Tuhan suruh saya ambil anak banyak. Waktu 2002 itu sekitar 285 anak saudara. Jadi saya ambil dari luar pulau, dari Ambon, dari Kupang, dari Nias, dari Mentawai. Saya didik dari kecil sampai besar untuk jadi hamba Tuhan. Kerjaannya setiap hari baca firman dan berdoa. Dan belajar berkhotbah. Dari kecil-kecil sudah hafal banyak firman. Saya ajarin mereka seperti itu. Waktu 2002 saya ambil anak hampir 285 anak. Semua makan nasi saudara. Kamu mungkin makan kemarin. Dan di tempat kami itu semuanya anak-anak itu kami berikan makan sampai kenyang. Karena Tuhan bilang sama saya, seperti ngasih makan 5.000 orang. Tuhan bilang beri mereka makan sampai apa? Kenyang. Sisanya 12 batu. Dan apa yang terjadi saudara? Di panti asuhan kami itu makannya semua all you can eat. Saudara. Saya beda dengan panti asuhan yang lain. Kalau di panti asuhan kan ada takarannya. 1 mangkok, 1 tahu, 1 tempe, 1 ayam. Kalau tempat saya mau bermangkok-mangkok silakan. Makan yang kenyang. Mau ambil 5 tempe silahkan. Mau ambil 5 tahu silahkan. Tapi ayam tetap 1. Kalau mahal saudara. Loh, beras aja saudara 97 ton saudara. Anak kita cerita segini saudara. Saya sampai mikir ini larinya mana ya? Makanya kelebihan orang-orang pulau itu hebat. Luas. Makannya banyak, tidurnya lama, komplek juga. Kalau makan banyak, satu tidur lama. Tapi ya udahlah, yang penting mereka tidak berapa kuat. Dari tahun kita buka dari tahun 90 sampai sekarang udah 22 tahun. Banyak yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi pilot, ada yang jadi insinyur. Dan banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. Ratusan orang yang sudah keluar dari tempat kami.
Kenapa terjadi saudara? 2002 itu proses kami. Tiba-tiba 5 anak dari kami harus keluar dari panti asuhan. Mereka mengeluarkan diri. Karena singkat cerita, mereka sedang berantem. Mungkin mereka gak suka, kan di asrama itu pasti ada gesek-gesekan. Mereka berantem. Waktu itu saya keluar pelayanan bersama dengan papa saya. Saya ditelepon, papi, mereka panggil saya papi. Papi kecil, kalau papa saya papi besar. Papi, anak-anak pada pergi papi. Kemana? Keluar. 5 orang namanya ini. Bilang, kamu mau cari deh. Ya udah deh, saya pulang. Waktu itu saya pelayanan di luar kota, di daerah Jawa Timur. Hati saya gelisah sekali, saudara. Akhirnya saya bilang sama papi saya, Pak, kita harus pulang karena anak-anak ada yang kabur. Hati saya buat anak-anak, saudara. Saya pulang, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata anak-anak kami pergi kabur. Kita masukkan ke radio, kita masukkan ke kepolisian. Selama 3 hari nggak dapat. Apa yang terjadi? Ternyata mereka disimpan oleh SSM yang jahat sekali. Yang itemnya 2 itu. Mereka dibrainwash. Untuk apa? Untuk membuat kesaksian palsu. Mereka suruh memfitnah kita. Karena apa? Panti asuhan kita terbesar di Solo waktu itu. Biasalah orang iri. Orang ingin menghancurkan. Dan LSM ini sangat terkenal sekali, saudara. Ini orang ini suka bikin bom di mana-mana gitu. Tadi saya bilang pagi jangan dimasukin di video. Edit, namanya sudah pasti tahu. Diambil oleh mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kami disuruh membuat kesaksian palsu. Ada 3 kesaksian. Pertama mereka disuruh membuat kesaksian palsu. Pertama, kita adalah orang yang suka memperkosa anak. Yang kedua, kita kasih makanan basi. Padahal all you can eat itu. Kita kasih makan basi. Mereka fitnah. Makanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, saudara. Yang ketiga, kita difitnah memperjualbelikan anak. Siapa lagi yang memperjualbelikan anak? Kalau kita ambil anak-anak dari luar pulau, saudara, semua datanya sangat komplit. Kita nggak mau yang salah. Kita benar-benar profesional. Kita sudah berjalan tahunan. Tapi namanya manusia, ayat juga nggak suka. Kenapa yang terjadi, saudara? Akhirnya malam-malam kita waktu ibadah, gereja kami sebesar ini di Solo, depannya itu pintunya kaca, saudara. Tiba-tiba polisi datang dengan 3 truk. Saya nggak pernah sentuh kepolisian, saya nggak pernah ngerti hukum karena kita orangnya tulus, saudara. Tiba-tiba polisi datang langsung tendang pintu kaca kita pecah. Ya, ibadah langsung berhenti, langsung hening, langsung ada yang pegang pistol gitu. Mana yang pemimpinnya di sini? Saya bilang sama. Kamu anaknya ya? Papa kamu mana? Di atas. Tiba-tiba pengajar panggil papa tuh. Kalian berdua ayo sama ikut. Tanpa ditanya apa-apa, saudara. Saya yang ngerti apa-apa. Langsung dibawa ke kantor polisi, saudara. Apa yang terjadi? Di sana kita diinterogasi. Semuanya sudah dipolitisir, saudara. Mereka bayar mungkin puluhan juta untuk menghancurkan ministry kami. Karena apa? Dan biaya mereka itu besar sekali. Untuk pembobotan Marriott itu dana bukan ratusan juta, miliaran. Makanya untuk menghancurkan ministry kami yang kecil gampang buat mereka. Kalau dana mereka support, polisi dibayar, polisi ngomong yang lain bisa gampang. Di Indonesia ini semua uang, saudara. Penting ada uang, semua bisa diselesaikan. Wah, semua dipolitisir. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita sidang pun dibikin kalah. Tiba-tiba kita masuk dalam papa saya bilang sama saya, kamu gak usah masuk penjara, biar papa aja yang tahan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kita nggak salah, saudara. Hakimnya